Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam kuliah online mata kuliah metodologi penelitian. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk belajar dan menuntut ilmu, insyaallah ya. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas terkait tentang bagaimana melakukan riset ilmiah ya. Bagaimana melakukan riset ilmiah. Jadi seperti pada materi-materi sebelumnya, saya sudah memperkenalkan sebuah konsep ya, yang kita kenal dengan istilah iradoku ya. Iradoku. Jadi sebuah tahapan dari sebuah penelitian ya. Yaitu kita mulai dengan ide, kemudian dari ide yang sudah muncul di kepala kita tuangkan dalam bentuk rencana ya, rencana yang tertulis ya, tertulis dan terdokumentasi dengan baik sehingga tidak terlupakan, bukan hanya di angan-angan, bukan hanya di dalam pikiran, tapi memang sudah dituangkan dalam bentuk tulisan ya, sehingga tidak satupun yang terlupakan di dalam kepala kita ya. Nah, setelah kita membuat rencana ya, dimana di situ kita udah bahas tentang bagaimana cara mendesain penelitian, bagaimana cara merencanakan analisis dari riset yang mau kita lakukan, metode analisis apa yang mau kita gunakan untuk mengolah data yang sudah kita dapat. Itu sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kemudian pada video kali ini kita masuk ke dalam tahapan aksi ya. Jadi aksi ini adalah bagian pelaksanaan ya, dari sebuah penelitian ya. Jadi core atau inti dari penelitiannya adalah pada aksi ini ya. Jadi rencana, ide yang sudah kita tuangkan, yang sudah kita tuliskan, itu kita terapkan ya di dalam langkah aksi ini ya. Nah, jadi kita akan bahas bagaimana cara melakukan penelitian ya. Jadi aksi ini adalah bentuk dari tahapan untuk melakukan sebuah riset atau penelitian ilmiah ya. Itu. Nah, jadi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pure seluruhnya tentang bagaimana teknik dari teknik untuk melakukan sebuah riset ilmiah. Baik. Jadi riset itu harus dilakukan secara smart ya. Jadi memang banyak orang melakukan riset, tapi kadang-kadang risetnya itu tidak dilakukan secara smart ya. Dari buku Pak Profesor Dr. Mikrajudin Abdullah ya, guru besar fisika ITB ya, beliau menulis sebuah buku atau bukan buku sih, tapi mungkin lebih tepatnya diktat kuliah ya, tentang tuntunan praktis menulis makalah tahun 2016. Beliau mengatakan bahwa riset itu harus dilakukan dengan smart ya, harus dilakukan secara smart. Karena banyak orang yang melakukan riset di laboratorium, tapi dia terprosok pada pada aktivitas yang menjemukan ya. Jadi aktivitas yang seolah-olah tidak punya tujuan utama. Jadi dia melakukan penelitian ya, itu kayak ngambang ya, nggak punya tujuan apa-apa ya. Jadi tidak punya
tidak punya imajinasi ya, kira-kira untuk apa dia melakukan penelitian ini ya. Jadi mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban misalnya dia disuruh oleh atasannya, misalnya dia disuruh oleh dosennya, atau hanya untuk melewati sebuah SKS yang dinamakan dengan tugas akhir ya. Nah, tapi dia tidak menjiwai, dia tidak menikmati ya, dari penelitian atau riset yang dia lakukan. Nah, riset yang smart itu harusnya dilakukan dengan penuh penjiwaan ya. Jadi harus dinikmati betul-betul untuk melakukan sebuah riset yang smart. Ya, karena kalau misalnya kita tidak menikmati sebuah riset, ya, maka kita akan merasa terkekang, akan merasa tertekan. Ya. Dan ketika seseorang merasa tertekan, maka dia tidak akan mengeluarkan kemampuannya yang optimal. Ya, dia akan hanya melakukan hal-hal yang disuruh saja, sama seperti robot ya. Apa yang disuruh, apa yang diperintahkan itulah yang dilakukan tanpa punya keinginan untuk melakukan inovasi yang lain. Nah, jadi seperti itu yang digambarkan oleh Pak Profesor Dr. Mikrajudin Abdullah ini ya. Banyak orang menghabiskan waktu di laboratorium tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ya, dia mengumpulkan banyak sekali data, tetapi datanya itu tidak menjadi apa-apa. Ya. Nah, ini adalah contoh yang tidak smart ya, riset yang tidak smart. Kenapa? Karena waktu dan biayanya terbuang sia-sia tanpa hasil yang signifikan. Nah, jadi bagaimana riset yang smart itu? Jadi riset yang smart itu adalah riset yang sudah tergambar di dalam benak atau di dalam pikiran seorang periset ya, atau seorang peneliti. Ya, dia sudah membayangkan kira-kira nanti ya, aku akan melakukan riset ini, maka hasilnya seperti apa ya. Nah, tapi bayangan itu tentunya akan bisa tergambar ketika seorang periset atau seorang peneliti itu sudah terbiasa ya, membaca referensi-referensi yang sudah ada sebelumnya itu. Bagaimana dia bisa membayangkan sesuatu kalau misalnya dia belum paham atau dia belum memiliki dasar dari apa yang dia mau lakukan itu gitu. Nah, jadi imajinasi itu muncul ketika ya dia sudah melewati sebuah tahapan yang namanya studi pustaka ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi tahapan yang pertama itu adalah studi pustaka ya, membaca referensi-referensi yang ada yang terkait dengan riset yang mau dilakukan gitu. Nah, sebanyak-banyaknya referensi itu dibaca. Jadi ketika kita semakin banyak membaca referensi itu, maka bayangan-bayangan terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan, apa yang akan kita dapatkan pada akhir riset itu akan muncul ya, akan muncul dan akan banyak sekali memunculkan inovasi-inovasi untuk kita melakukan variasi di dalam riset kita ya. Tapi variasi yang tetap pada tujuan yang sudah ditetapkan ya. Nah, jadi Pak Mikrajudin juga menyebutkan ini di dalam bukunya itu. Jadi sebelum melakukan riset, maka perlu ya pengolahan pikiran ya. Jadi hal yang utama sebelum kita melakukan sebuah riset adalah membaca makalah-makalah orang, menganalisis dan menduga apa yang akan dihasilkan jika kita melakukan riset tersebut ya. Jadi itulah urgensi dari tinjauan pustaka itu. Jadi tinjauan pustaka itu bukan sekedar mencantumkan, mengcopy paste ya kalimat-kalimat yang ada di dalam paper atau skripsi orang lain gitu, atau tesis orang lain. Bukan cuma sekedar itu, tapi apa yang kita copy paste, yang kita yang kita sarikan di dalam tinjauan pustaka kita adalah apa yang sudah kita pahami gitu, yang sudah kita baca
ya, kemudian kita pahami, kemudian kita sarikan dalam bahasa kita sendiri di dalam tinjauan pustaka kita. Nah, itulah yang masuk ke dalam tinjauan pustaka. Jadi bukan sekedar membaca kemudian langsung di copy paste, tapi harus ada langkah satu lagi yang harus dilewati, yaitu memahami dan mensarikan, ya, memahami dan mensarikan dalam kalimat kita sendiri. Nah, sehingga nantinya ketika kita semakin banyak membaca makalah-makalah orang lain atau paper-paper orang lain, menganalisanya dan menduga apa yang akan kita lakukan, ya, maka kita akan semakin banyak imajinasinya. Ya, itulah kenapa, ya, ketika sebelum UTS itu saya mentugaskan kepada kalian untuk membedah sebuah paper, ya. Nah, jadi ketika kita membedah sebuah paper, maka sesungguhnya kita tidak hanya membedah satu paper itu saja, ya, tapi kita sesungguhnya membedah paper-paper yang lain. Nah, bagaimana caranya? Ya, karena sebuah paper itu didasari pada referensi-referensi, dan kita bisa melihat referensi yang mendasari paper tersebut dari daftar pustaka atau referensi, ya, daftar pustaka yang tertulis di belakang paper itu. Ya. Nah, oleh karena itu sangat perlu, ya, untuk membedah sebuah paper, ya, bukan hanya sebagai sebuah tugas saja, ya, tapi memang suatu hal yang harus dibiasakan oleh seorang ilmuwan, ya, apalagi seorang ilmuwan muda, geofisikawan seperti kalian, ya, untuk membiasakan diri berimajinasi, ya, membiasakan diri berimajinasi dari paper-paper yang dibaca itu, sehingga nanti bisa melakukan riset yang smart, ya, gitu. Jadi urgensi dari membedah paper itu, ya, adalah salah satunya adalah untuk memberikan imajinasi yang luas bagi seorang periset atau peneliti. Nah, jadi itu untuk melakukan sebuah riset yang smart itu, ya, kita harus mendasari pemikiran kita dari paper-paper yang sudah kita baca. Nah, setelah itu riset yang smart itu harus bisa dituangkan dalam bentuk rancangan atau desain penelitian yang telah dibuat berdasarkan pada referensi-referensi terdahulu. Nah, jadi riset yang smart itu, ya, selain si periset itu memiliki imajinasi apa yang akan dia capai, maka riset yang smart juga adalah riset yang harus sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah dibuat, ya. Jadi ketika dia melakukan riset, maka dia harus selalu berpedoman, ya, mengacu kepada rancangan atau desain penelitian yang telah dibuat, sehingga nantinya dia tidak akan menghabiskan banyak waktu di laboratorium untuk mendapatkan data-data yang percuma, data-data yang dia tidak rencanakan, tapi dia akan memfokuskan usahanya, risetnya hanya untuk mendapatkan data-data yang sudah dia rencanakan atau sudah dia desain sebelumnya, gitu, ya. Jadi harus melakukan riset secara smart, ya. Nah, sekarang riset itu bisa diklasifikasi, ya. Ya, setidaknya ada 3 klasifikasi dari riset, ya. Ya, untuk untuk bidang eksak, ya, atau untuk bidang sains. Yang pertama adalah riset yang dilakukan di lapangan, ya, riset laboratorium, dilakukan di laboratorium, dan riset secara teori dan numerik, ya. Ya, bisa dilakukan di laboratorium, dia bisa dilakukan di mana-mana saja, asalkan dia punya kertas dan pulpen, dan dia juga punya laptop, ya, dan software yang dia gunakan, ya, itu, ya. Nah, dan untuk riset lapangan, riset laboratorium, dan riset teori ini tentunya harus dipersiapkan
mungkin akan ada perbedaan dalam hal mempersiapkannya. Ya, maka kita akan bahas pada bagian berikutnya. Nah, sekarang bagaimana tahapan melakukan riset? Ya. Jadi tahapan melakukan riset itu setidaknya seperti ini ya. Yang pertama adalah mempersiapkan instrumen riset. Ya. Mempersiapkan semua instrumen yang berhubungan dengan riset kita. Ya. Kemudian setelah menyelesaikan persiapan instrumen riset, kita lakukan pengumpulan data, ya. Mengumpulkan data tentunya sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data, ya. Kita mengolah data. Kemudian data yang sudah diolah, maka kita akan mendapatkan sebuah data utama, ya. Hasil utama. Nah, hasil utama itu, ya, itulah yang akan kita pertajam, yang akan kita bahas dengan cara menganalisisnya. Jadi menganalisis data utama itu, ya, data utama itu kita analisis, ya, tentunya dengan metode-metode yang sudah ada. Ya, biasanya menggunakan metode statistik biasanya. Ya, bagaimana korelasinya, bagaimana hubungan antara korelasi hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana mungkin tingkat kepercayaan dari data itu, ya. Kemudian kita harus validasi data itu dan sebagainya. Ya. Nah, itu ada di dalam analisis data. Jadi data yang sudah diolah, ya, itu tidak dibiarkan saja, tapi dianalisis dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada. Maka perlu bagi kalian untuk mempelajari tentang metode-metode untuk menganalisis data, ya, terutama biasanya yang digunakan seperti yang saya bilang tadi adalah metode statistik, ya. Nah, itu biasanya juga di dalam perkuliahan, ya, di dalam jurusan fisika sendiri itu ada mata kuliah tersendiri tentang statistik, ya, biasanya dinamakan dengan fisika statistik misalnya, fisika statistik itu. Nah, itu bagaimana cara mengolah data fisika dengan metode statistik. Nah, kemudian setelah data itu dianalisis, ya, maka hal yang paling penting juga untuk dilakukan adalah interpretasi data, ya. Jadi interpretasi data ini penting, ya, untuk memaknai dari data yang sudah kita analisis itu, ya, sehingga nantinya orang yang membaca dokumen kita, orang yang membaca publikasi kita itu bisa mengerti, ya, terkait dengan data yang kita olah dan kita analisis itu. Nah, dan yang terakhir adalah setelah semuanya dilakukan, kita lakukan kesimpulan, mengambil kesimpulan, di mana kesimpulan ini haruslah terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan, ya. Jadi jangan kesimpulannya berbeda dengan tujuan. Tujuannya A, kesimpulannya B, ya. Tapi kesimpulan itu walaupun dia mungkin beberapa poin bervariasi, tapi tetap dia harus menguatkan tujuan yang sudah ditetapkan, ya. Sehingga nantinya riset kita itu menjadi riset yang sistematis, ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu yang lain yang berbeda dari tujuan yang sudah kita tetapkan, ya, itu harus kita simpan, jangan dimasukkan di dalam situ, ya, mungkin menjadikan saran, ya, supaya nanti itu menjadi lanjutan dari riset tersebut, ya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang lain. Tapi biasanya, ya, apa yang sudah kita tetapkan di dalam tujuan, ya, itu tentunya akan mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan, itu, ya. Baik. Nah, selanjutnya sebelum kita menjalankan tahapan-tahapan riset tersebut, ada satu tips yang harus dilakukan, ya, yang ini dari pengalaman saya, ya. Ya, jadi satu tips yang perlu kita lakukan sebelum melakukan riset adalah siapkan logbook. Nah, ini penting, ini logbook ini, ya. Apa sih logbook itu? Ya, jadi logbook itu sebuah buku catatan yang nantinya, ya, bisa
apa namanya mencatat semua aktivitas dari riset kita gitu ya. Apa saja riset kita yang kita hasil-hasil kecil yang kita dapatkan itu harus kita tuliskan di dalam logbook kita ya. Atau bisa juga recorder ya. Recorder itu perekam ya. Mungkin kalau misalnya kalian pernah menonton film-film fiksi science fiksi ya, kalian akan melihat bagaimana para ilmuwan-ilmuwan yang bekerja ya di dalam film itu, ketika dia melakukan sebuah riset, biasanya mereka menyiapkan sebuah tape recorder ya, tape recorder yang hand recorder itu ya, untuk merekam segala aktivitas yang mereka lakukan selama riset. Ketika mereka mendapatkan sesuatu ya mereka rekam ya, mereka rekam di dalam recorder itu. Ya, sesuatu yang mereka dapatkan itu bisa nantinya menjadi atau bisa membantu dalam membahas atau menganalisis data-data yang didapatkan nantinya. Nah, itu bisa menggantikan logbook ya. Kalau logbook ini secara tertulis ya kita tuliskan. Kalau recorder ini ya bisa secara lisan ya, direkam ya, omongan kita itu direkam. Jadi di dalam logbook ini kalian bisa tuliskan semuanya, dan kalian bisa siapkan, bisa beli buku ya, buku kecil atau buku yang ukuran folio itu ya, itu bisa kalian siapkan sebelum melakukan sebuah penelitian ya. Jangan lupakan itu. Jadi supaya segala aktivitas di dalam riset kalian itu bisa tercatat ya. Nah, dan nantinya ketika kalian selesai melakukan riset, logbook itu harus dibaca gitu ya, harus dibaca disisir kembali ya dari awal, supaya hal-hal yang terlupa itu bisa teringat kembali ya. Nah, itulah fungsi dari sebuah logbook ya, atau recorder gitu ya. Baik. Nah, sekarang tahapan yang pertama ya dari sebuah riset itu adalah mempersiapkan instrumen riset ya. Jadi ini tahapan setelah kita atau tahapan pada saat kita melakukan riset ya. Jadi tahapan pertama adalah mempersiapkan instrumen riset ya. Nah, untuk instrumen riset lapangan ya, tadi kan ada 3, riset lapangan, riset laboratorium, riset teori, dan komputasi ya. Nah, untuk instrumen riset lapangan ya, maka yang perlu kita siapkan adalah pertama, siapkan lembar rancangan desain penelitian kita ya. Jadi dokumen itu yang sudah tertulis, yang sudah kita print atau yang sudah kita tulis ya, itu disiapkan ketika kita mau ke lapangan ya. Jangan ditinggal di rumah, jangan ditinggal di kos-kosan ya. Siapkan dia, masukkan ke dalam tas untuk dibawa ke lapangan ya. Kemudian checklist semua alat ukur yang akan digunakan. Jadi buat inventaris alat ukur ya, apa yang mau dipakai, apa yang mau dibawa ya. Misalnya mau melakukan pengukuran resistivitas di daerah A misalnya, maka harus kita buat daftar alat yang akan kita bawa gitu. Misalnya alat resistivity meternya Ares 1 buah, kemudian berapa elektroda yang mau digunakan ya, di checklist berapa buah ya, baterai yang harus dibawa berapa buah ya, kemudian misalnya palu ya, kemudian GPS ya, dan semuanya yang mau alat ukur utama yang mau dibawa itu harus di checklist semuanya, harus dibuat daftar atau inventaris alat ya, supaya nanti tetap terkontrol ya ketika kita pulang, ketika kalian setelah selesai mengambil data di lapangan ya, maka harus dicek ulang ya, apakah alat-alat tersebut sesuai jumlahnya atau tidak ya. Kemudian juga manual dari alat tersebut juga harus dibawa ya. Ya, jangan ditinggalkan di laboratorium ya, supaya nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya alat yang ngehang, atau misalnya mungkin
ada salah pencet ya, nah, itu bisa dibaca manualnya gitu ya. Kemudian alat-alat yang lain yang mendukung harus dibawa juga, seperti alat komunikasi ya, alat komunikasi ya, HT itu ya, itu perlu dibawa untuk berkomunikasi dengan yang lain atau dengan tim ya. Dan usahakan ketika seseorang mahasiswa ingin melakukan penelitian di lapangan, ya harus membuat sebuah tim ya, harus dalam satu tim, jangan sendirian ya, nggak akan mungkin itu bisa dilakukan kalau sendirian ya. Usahakan timnya itu lebih dari 3 ya, supaya lebih mudah ya, dalam lebih mudah dalam beraktivitas ya, dalam melakukan penelitiannya. Dan tak kalah penting juga adalah siapkan dokumentasi ya, HP yang ada kameranya, atau mungkin kamera ya, kamera DSLR ya, yang langsung untuk mendokumentasikan semua aktivitas yang ada di lapangan ya, atau mungkin video ya, tapi sekarang sih mudah ya, menggunakan HP aja udah cukup, semuanya bisa kamera dan video ya. Kemudian setelah men-checklist semua alat-alat yang akan digunakan ya, siapkan lembar tabel data apa saja yang akan diukur ya, dibuat tabel ya, dibuat tabel kira-kira apa saja yang mau diukur. Misalnya nanti yang mau diukur adalah potensialnya ya, misalnya ini nomor misalnya ya, misalnya arusnya ya, kemudian potensialnya berapa ya, itu dibuat tabel dari sebelum pergi, itu dibuat tabel dari laboratorium atau dari kampus, sudah dibuat itu tabelnya ya, berapa yang mau diambil datanya, berapa buah ya. Kemudian juga siapkan alat hitung, kalkulator ya, lagi-lagi di HP juga ada ya, bisa digunakan ya. Kemudian alat tulis yang diperlukan, pulpen ya, kemudian penggaris misalnya, atau mungkin juga penghapus dan sebagainya ya, spidol ya, spidol itu bisa dipakai untuk menandai kalau misalnya mau mengambil sampel ya, sampel sedimen misalnya, itu harus ditandai misalnya dengan menggunakan spidol. Nah, itu dipersiapkan ya. Kemudian kalau misalnya tadi, kalau contohnya adalah mengambil data resesivitas ya, berarti harus siapkan juga stacking chartnya ya, stacking chartnya, titik-titiknya di mana ya, titik yang mau diambil, titik datumnya ya, di mana saja, itu stacking chart dibuat ya, sesuai dengan metode yang mau digunakan ya, pakai seram bersih atau mungkin Werner seram bersih dan sebagainya ya. Itu semuanya harus betul-betul dipersiapkan dari kampus ya, sebelum pergi ya. Jangan dibuat ketika berada di lapangan, karena ketika sudah berada di lapangan itu ya akan berbeda nanti ya, fokusnya itu akan berbeda nanti itu ya. Mungkin bisa jadi akan lebih banyak yang miss, bisa jadi banyak yang hilang ya, ketika kita membuat perencanaan itu di lapangan. Jadi buatlah itu di kampus atau dari rumah gitu ya, dibuat dengan penuh perhitungan ya. Jadi ketika di lapangan mau ada penambahan itu lebih bagus lagi ya. Kemudian ketika berada di lapangan, hal yang paling penting untuk tidak dilupakan adalah safety ya, keamanan ya. Maka siapkan itu safety kit ya. Misalnya kalau mau ngambil data sedimen di lapangan, di sungai ya, siapkan itu pelampung ya. Jangan, walaupun kalian itu jago berenang ya, kita nggak tahu ya, maka siapkan itu pelampung, baju pelampung. Kemudian kalau misalnya perlu pakai helm ya, sesuai dengan penelitian atau riset yang mau dilakukan ya. Kemudian emergency medical kit ya, untuk P3K ya, itu harus dipersiapkan ya. Misalnya kalian mau mengambil sampel misalnya di sebuah pulau Lumukutuan ya, mungkin di situ banyak nyamuk malaria misalnya, maka persiapkan pil
Pilkina sebelum sebelum masuk ke lapangan atau sebelum datang ke pulau tersebut, ya siap-siap minum Pilkina supaya nanti tidak kena malaria gitu ya. Atau misalnya kalian punya asma, ya siapkan mungkin obat asma, siapkan untuk semprot asma itu juga harus disiapkan semuanya. Kemudian alat-alat lainnya yang misalnya alat-alat luka untuk misalnya untuk kalian ketika luka, ya itu harus ada yang dipersiapkan untuk pembalutnya sebagainya ya, untuk handiplas dan sebagainya gitu ya, itu harus dipersiapkan. Dan keperluan pribadi lainnya gitu ya, itu harus betul-betul dipersiapkan sebelum datang ke lapangan ya. Jadi kalau sudah di lapangan, ya kita nggak bisa lagi balik ya. Maksudnya kalau misalnya pulang lagi untuk mengambil sesuatu yang sederhana, ya itu akan menghabiskan waktu gitu ya. Nah, itu untuk persiapan instrumen untuk riset lapangan ya. Nah, kemudian untuk riset laboratorium walaupun dia dilakukan di dalam ruangan, di dalam laboratorium, tetap saja perlu persiapan ya. Yang pertama tentunya siapkan lembar rancangan desain penelitian ya. Jadi ini selalu menjadi patokan bagi seorang periset ketika melakukan risetnya ya. Jadi desain penelitiannya itu harus selalu dibawa ya. Tentunya tadi dalam bentuk dokumen yang tertulis ya. Kemudian checklist semua alat ukur yang akan digunakan serta manualnya dan alat dokumentasi, kamera, video recorder dan sebagainya itu disiapkan ya. Termasuk tadi logbook ya, recorder ya, itu harus disiapkan di dalam laboratorium sebelum kita melaksanakan penelitian. Termasuk yang riset lapangan tadi, logbook juga harus dibawa ya. Logbook itu harus dibawa supaya mencatat hal-hal yang didapat ya ketika melakukan pengumpulan data di lapangan. Kemudian siapkan lembar tabel data-data yang akan diukur dan alat tulis yang diperlukan ya. Buatkan tabel ya, tabel data-data apa aja, parameter-parameter apa saja yang akan diukur ya, itu sudah direncanakan dan sudah ada lembar tersendiri yang siap untuk diisi ya. Tinggal diisi saja datanya gitu. Nah, kemudian jangan lupakan juga safety kit, emergency medical kit dan keperluan pribadi lainnya tetap harus dipersiapkan di laboratorium. Nah, dan terakhir yang paling penting adalah patuhi semua aturan yang diterapkan di dalam laboratorium. Ya, setiap laboratorium punya aturan masing-masing, maka patuhi itu. Ya, kalau misalnya nggak boleh makan di dalam laboratorium, jangan makan di dalam laboratorium. Ya. Kalau misalnya harus alatnya sebelum digunakan dan sesudah digunakan itu harus dibereskan ya pada tempatnya masing-masing, ya bereskan itu semua. Ya, jangan setelah mengambil data alatnya ditinggalkan. Ya, kemudian ditanya kenapa ditinggalkan, nggak tahu ya. Karena nggak baca. Maka sebelum kita melakukan penelitian di dalam laboratorium, maka hal terpenting yang harus dilakukan adalah membaca aturan yang ada di dalam laboratorium itu. Baca dulu ya, baru kita melakukan riset ya. Itu yang paling penting di dalam riset laboratorium. Nah, kemudian biasanya juga di dalam riset laboratorium ini biasanya yang kita akan dibantu oleh laboran ya. Nah, maka berkomunikasilah dengan baik dengan para laboran kalau misalnya kita melakukan penelitian di laboratorium. Selanjutnya bagaimana persiapan instrumen untuk riset teori dan numerik ya. Sama, pertama kita siapkan lembar rancangan desain kita, apa saja yang mau kita lakukan itu tercantum semua di dalam desain penelitian kita. Nah, yang kedua adalah siapkan instrumen hitung. Nah, ini paling penting kalau di dalam teori dan numerik. Jadi instrumen hitung itu apa saja, ya berupa laptop atau PC ya. Kalau misalnya orang teori ya berupa kertas coret-coret ya. Kemudian juga pulpen. Nah, orang yang melakukan metode numerik juga pulpen itu perlu juga ya. Pulpen perlu disiapkan. Kemudian kalau dia orang yang melakukan penelitian atau riset numerik itu, tentunya yang paling penting adalah laptop atau PC yang mempunyai performance terbaik ya. Performance-nya harus terbaik ya.
kapasitas penyimpanannya mungkin minimal 1 tera ya. Kemudian RAM-nya ya mungkin harus lebih dari 4 ya atau 6 GB ya. Kemarin ada pengalaman beberapa mahasiswa bimbingan saya ingin membuat simulasi dengan menggunakan OpenFOAM ya. Dan yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat grid ya. Jadi grid itu semakin banyak dibuat, gridnya semakin banyak, maka tentunya perhitungannya akan semakin lambat ya, dan mungkin hasil hasil file data hasil perhitungannya juga akan semakin besar ya. Nah, dan dia ternyata ketika melakukan pembangunan grid untuk grid yang sangat besar, ternyata laptopnya itu nggak kuat ya. Pas saya lihat ya ternyata cuman RAM-nya 2 GB, dan itu ternyata mempengaruhi dari perhitungan. Jadi dia nggak bisa untuk menghitung grid-grid yang besar ya. Dan tentunya ketika sebuah laptop tidak bisa menghitung grid yang besar, dia akan berpengaruh pada keakuratan dari hasil simulasinya gitu ya. Jadi kalau gridnya sedikit ya berarti hanya sedikit titik-titik yang dihitung di dalam simulasi itu ya, maka dia akan semakin tidak akurat ya hasil perhitungannya. Nah, tapi dia akan cepat waktu penghitungannya cepat. Tapi kalau misalnya gridnya semakin banyak, waktu perhitungannya akan semakin lama, tapi titik yang dihitung akan semakin banyak ya, dan itu akan memberikan data yang banyak untuk kita untuk menganalisis hasil simulasinya ya. Nah, jadi siapkan untuk alat hitung atau instrumen hitung yang mempunyai performance terbaik. Kemudian siapkan semua software yang diperlukan ya. Software untuk kalkulasi apa yang mau dipakai ya. Misalnya kalian mau membangun sebuah kode pakai Python, atau membangun sebuah kode pakai MATLAB, atau membangun kode dari awal menggunakan bahasa pemrograman C++, ya siapkan itu ya. Siapkan itu semua, dan software untuk plotting ya. Software untuk plotting, jadi untuk mengeplot hasil perhitungan kita ya. Bisa software yang berbayar, bisa software yang gratis ya. Kalau software yang berbayar untuk plotting itu ya kayak Techplot ya, itu bisa pakai itu. Kemudian yang kalau gratis pakai GNUplot ya, pakai kalau ngeplot ya itu bisa pakai Wolfram Alpha ya. Wolfram Alpha itu bisa ngeplot juga, itu untuk hal-hal yang sederhana ya. Ya, yang software berbasis website ya, Wolfram Alpha itu bisa ngeplot menggunakan itu ya. Tapi kalau yang paling gratis itu ya pakai GNUplot ya. GNUplot itu paling mudah digunakan dan gratis ya. Nah, itu disiapkan software untuk plotting ya. Jadi untuk supaya nanti bisa membantu kita dalam menganalisis hasil perhitungan kita. Kemudian juga siapkan semua referensi yang mendukung ya. Ya, terutama untuk riset teori dan numerik juga sama. Jadi kalau misalnya ada hal-hal setelah kita dapatkan data kemudian kita plot ya, kemudian kita bisa melihat bagaimana grafiknya, dan kita bisa membandingkannya dengan referensi yang memiliki hasil yang mirip dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, itu di situ manfaat dari referensi yang mendukung itu ya. Kemudian siapkan lembar tabel data yang akan diukur dan alat tulis yang diperlukan ya. Jadi tabel data yang mau diukur, parameter apa saja yang mau diukur itu disiapkan juga. Kemudian siapkan hard disk eksternal yang mempunyai kapasitas penyimpanan besar ya. Kalau bisa lebih dari 1 terabyte ya. Ya, jadi perlu ini ya, sebagai salah satu contoh ya, kalau kalian menghitung menggunakan OpenFOAM itu satu simulasi itu ya, dia bisa menghasilkan file hasil perhitungannya itu bisa lebih dari 3 giga ya, 3 GB satu simulasi, tergantung pada gridnya. Semakin besar gridnya ya, maka dia bisa sampai 20 giga ya, 20 GB itu bisa sampai seperti itu untuk satu simulasi.
Maka supaya kalian tidak terkendala dengan ruang penyimpanan, maka siapkan hard disk eksternal yang punya kapasitas yang besar. Ya, jangan gunakan flash disk ya. Ya, itu nggak akan cukup kalau misalnya untuk menghitung dengan menggunakan grid-grid yang besar. Kemudian jangan lupa untuk selalu membackup data ya. Kalau kita menggunakan metode numerik, backup data sangat perlu ya. Bukan hanya metode numerik dan teori saja, tapi semuanya ya. Data-data hasil pengambilan pengukuran kita itu harus di backup. Jangan hanya satu tempat, jangan hanya satu laptop. Ya, bisa disimpan di cloud ya, bisa disimpan secara online, itu bisa. Ya, bisa disimpan di hard disk yang lain atau bisa disimpan dalam PC kita. Ya, itu selalu di backup ya. Jangan sampai menangis ketika misalnya laptop kita dicuri ya, atau ketika laptop kita misalnya rusak, error ya, itu nggak bisa lagi data kita diambil. Nah, itu bisa nangis, itu kasihan tuh mahasiswa kalau seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah siapkan secangkir kopi dan coklat hangat supaya kita semakin semangat dalam melakukan riset terkait teori dan numerik ini ya. Karena kalau teori dan numerik kan itu bisa di kamar ya, bisa di lab, bisa di kantin ya. Siapkan saja secangkir kopi dan coklat hangat, karena itu bisa memberikan motivasi kecil tapi bermanfaat untuk menyelesaikan riset kita. Oke? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah kedua dalam melakukan penelitian atau riset, yaitu teknik pengumpulan data riset. Untuk penjelasan lebih detail tentang teknik pengumpulan data riset ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya.